Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala habibina sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma ya Rabbana ballighna al-haramain, a'inna ala ziyaratil haramain, warzuqna ya Rabbana mahabbata habibika sayyidina Muhammad, a'inna ala husni mutaba'atihi, faqihna ya Rabbana fid din wa 'allimna at-ta'wila, ukhsurna yawmal qiyamati ma'a zumrati habibika sayyidina Muhammad wa tahta liwa'ihi urzuqna ya Rabbana taubata qabla al-maut wa syahadata 'inda al-maut wal jannata ba'da al-maut. Amma ba'du. Yang sangat kami cintai, kami muliakan para perindu-perindu ridha Allah, para pecinta-pecinta baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita sudah mendekati bulan agung, yaitu bulan Dzulhijjah. Hari ini atau di dalam minggu ini, bulan ini, saudara-saudara kita sibuk dibarengi dengan rasa gembira karena mereka akan sampai ke tempat di situ dilahirkan baginda Nabi Muhammad SAW. Tempat di situ tawaf baginda Nabi Muhammad SAW, dan akan sampai ke tempat untuk menyimpan jasad suci mulia baginda Nabi SAW. Artinya sebagian dari saudara-saudara kita saat ini dalam nikmat yang amat agung dari Allah. Semoga seperti Allah memberikan kenikmatan kepada sebagian dari kita, kaum muslimin yang saat ini lagi bersiap-siap untuk kunjung ke Makkah dan kunjung ke baginda Nabi, semoga Allah memudahkan kita untuk mengikuti mereka nanti, memudahkan kita untuk ziarah Makkah, untuk ziarah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, sebelum kami akan menyampaikan beberapa hal tentang bulan haji, kita akan menghadirkan apa yang pernah kami janjikan, yaitu kita akan baca kitab. Kita baca kitab yang kitab ini sudah sangat masyhur di kalangan masyarakat kita. Kitab kecil bentuknya tapi agung isinya. Kitabnya namanya kitab Sulam Taufik. Sulam Taufik, sulam artinya tangga, tangga taufik. Taufik itu adalah kemudahan yang Allah berikan kepada seseorang untuk melakukan ibadah, itu namanya taufik. Jadi kitab ini sulam sebagai sebuah tangga ila mahabbatillahi, untuk mendapatkan kecintaan dari Allah ala tahqiq, dengan benar, dengan sesungguhnya. Dan sungguh kalau seseorang sudah mencapai derajat dicintai oleh Allah, yaitulah kekasih Allah, waliullah. Wali artinya orang yang dicintai oleh Allah. Bagaimana agar kita mendapatkan pangkat tersebut, pangkat waliullah, kekasih Allah? Kalau sudah Allah mencintai kita, tentu muqaddimahnya kita mencintai Allah. Kalau Allah, muqaddimah kita mencintai Allah didahului oleh cinta Allah kepada kita.
Kita tidak akan bisa beribadah, tidak akan bisa berbuat baik kecuali karena Allah berkasih sayang kepada kita untuk bisa berbuat baik. Kita bisa sujud karena Allah menghendaki kebaikan pada kita. Jadi kebaikan Allah nggak bisa kita balas. Dan kitab ini, kitab kecil, menghantarkan kita agar kita sampai kepada derajat mahbubiyah. Bagaimana kita agar dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, dikarang oleh seorang alim fadil min dzurriyyatil Habib sallallahu alaihi wasallam, yaitu Syekh Abdullah ibn Husain ibn Tahir bin Muhammad bin Hashim Ba'alawi rahimahullah taala. Kitab yang kecil namanya kitab Sulamut Taufiq. Kita ringkas saja dalam muqaddimahnya, nanti akan kami hadirkan tentang masalah haji. Kita langsung bismillahirrahmanirrahim, kita baca Fatihah untuk beliau kepada Syekh Abdullah As-Sayyid Abdullah ibn Husain ibn Tahir bin Muhammad bin Hashim Ba'alawi. Asallahu subhanahu wa ta'ala yanfa'una bi'ilmihi. Semoga Allah memberikan manfaat atas dengan ilmu mereka, beliau. Wa yu'id ilaina min barakati, mengembalikan kepada kita keberkahan-berkahan atau menyampaikan kepada kita keberkahan seperti yang telah diberikan kepada beliau. Dan semoga Allah mudahkan kita untuk membaca buku beliau, memahami ilmu beliau, dan semoga ini menjadi sebab kita sambung kepada beliau hingga guru-guru beliau, hingga kakek beliau baginda Nabi Muhammad SAW. Dan semoga Allah memberikan kepada kita ilmu yang manfaat, mudah untuk diamalkan, dan semoga amal kita diterima oleh Allah, dan semoga itu menjadi sebab kita bisa bersanding dengan baginda Nabi Muhammad SAW. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin ya rabbal alamin. Bisa dibeli kitabnya ini di warung-warung, di toko-toko kitab. Kitabnya kecil, tidak tahu berapa ribu, 1000 atau 2000. Pakai matan saja, jangan pakai syarahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai dengan baca bismillah. Dan memang segala kebaikan secara zahir hendaknya kita mulai dengan bismillah demi kesempurnaan keberkahan. Pertama, ada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, kullu amrin dhibalin la yubda'u fihi bil basmalati fa huwa aqta. Dalam riwayat fa huwa ajda, dalam riwayat fa huwa abtar. Segala sesuatu yang diperhatikan dalam urusan agama, baik secara zahir, kalau tidak dimulai dengan bismillah maka akan terputus keberkahannya, baik zahir dan batin tentunya. Baik zahir dan batin tentunya. Tapi kalau baik batin saja, zahirnya tidak tampak baik, enggak dianjurkan baca bismillah. Kalau kita mau menulis kitab, mengarang buku, baik secara zahir dan batinnya baik karena bukunya isinya adalah kemuliaan kitab, maka disunahkan baca bismillah. Tapi ada sesuatu yang baik secara batin tapi zahirnya kurang baik, mohon maaf. Contoh, orang buang air kecil, buang air besar, orang meludah, tidak dianjurkan membaca bismillah. Tapi kalau anda ingin menanak nasi, bismillahirrahmanirrahim, baik, mau dimakan. Tapi kalau secara zahirnya jelek, batinnya juga jelek, ya nggak pakai bismillah. Mau mencuri, bismillahirrahmanirrahim, mencuri nggak ada. Baik, jadi biasakan dengan baca bismillah agar berkah apa yang anda lakukan. Bismillahirrahmanirrahim. Dan juga mengikuti Al-Quran dimulai dengan bismillahirrahmanirrahim. Kemudian setelah itu alhamdulillah. Yang kedua dimulai dengan mengucapkan alhamdulillah, puji syukur kepada Allah, segala puji bagi Allah. Yakini pembahasan para ulama tentang makna hamd tidak usah kita hadirkan. Yang jelas hamd maknanya adalah sanjungan dan pujian. Segala sanjungan dan pujian hanya milik Allah. Kalau kita melihat sebuah kebaikan ada pada manusia, kembali kepada Allah. Siapa yang memberikan kebagusan seseorang? Allah. Kalau kita melihat gunung menjulang tinggi dengan keindahannya, kembali kepada Allah. Pagi yang sejuk, hangat, terik hangat matahari pagi, dibarengi dengan kicauan burung, kemudian bunga-bunga yang mekar semerbak harum baunya, itu adalah dari Allah. Semua keindahan yang kita saksikan, kita rasakan, itu adalah dari Allah. Perilaku baik seorang manusia adalah karena Allah, maka alhamdulillah segala puji bagi Allah. Kita bisa ke tempat ini pun karena Allah. Tidak ada satu hamba sujud kecuali Allah menghendaki sujud.
Maka segala kebaikan yang dilakukan seorang hamba karena Allah menghendaki kebaikan, maka alhamdulillah segala puji hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala. Rabbil alamina, Tuhan semesta alam. Tidak ada yang ada di semesta ini kecuali Tuhannya adalah Allah. Maka yang mengatakan ada Tuhan selain Allah, maka ketahuilah dia keluar daripada keimanan. Karena dia menantang Allah melawan Allah, maka dia tidak akan mendapatkan rahmat Allah nanti di akhirat. Rabbil alamin, Tuhan semesta alam. Tuhannya apapun dan siapapun. Kemudian wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lanjutan bersyahadat, bersaksi, menguatkan keimanan di dalam hati. Asyhadu, aku bersaksi. Setelah kita faham dengan akal kita, lalu kita rasakan, yakini dengan hati kita bahwa asyhadu, aku bersaksi dengan lesanku dan dengan hatiku. Tapi kalau ada seorang manusia yang lahir dari ibu Islam, bapak muslim, ibu muslimah, maka dia enggak pakai syahadat sudah menjadi ahli iman. Jadi di pembahasan tentang mengucapkan kalimat syahadat itu berlaku bagi orang yang asli kafir atau orang murtad. Orang asli kafir, bagaimana dia dianggap sebagai orang yang beriman kalau dia sudah bersyahadat? Bagaimana dia dianggap sebagai seorang muslim kalau bersyahadat? Orang murtad begitu juga. Akan tapi selain daripada itu, maka orang yang lahir dari orang muslim, maka bapaknya muslim, ibunya muslim, atau bapaknya muslim atau ibunya muslim, maka dia secara otomatis muslim biarpun tidak bersyahadat, karena dia sudah muslim. Jadi pembahasan para ulama masalah mengucapkan kalimat syahadat itu hanya berlaku bagi orang kafir asli atau orang murtad. Makanya jangan berani-berani kita mengatakan, wah kamu belum sempurna harus syahadat lagi. Belum, memang syahadat lagi kenapa? Syahadat maknanya memperkuat sesuatu yang sudah ada. Kalau kita berasyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah, bukan karena kita tidak ada iman, menguatkan keimanan, memperbaharui keimanan, menyebut nama Allah, la ilallah, la ilaha illallah. Nabi menyebutkan jaddidu imanakum, perbaharurilah iman kalian semua. Wa kaifa nujaddidu imanana ya Rasulullah, bagaimana kami memperbaharui iman kami ya Rasulullah? Nabi menjawabkan, aktsiru min qawli la ilaha illallah, berbanyaklah mengucapkan la ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah. Bukan imannya tidak ada, iman sudah ada, diperkuat lagi. Maka kita pun memperkuat iman kita. Asyhadu alla, aku bersaksi dengan lisanku dan aku bersaksi dengan hatiku, an, sesungguhnya la ilaha, tidak ada Tuhan illallah, kecuali Allah, wahdahu, yang maha tunggal, tidak ada duanya, Allah maha tunggal, la syarika lahu, tidak ada sekutu bagi Allah, tidak ada Tuhan lain selain Allah, hanya Tuhan adanya Tuhan Allah. Wa asyhadu anna, dan aku bersaksi dengan lisanku dan dengan hatiku, anna, sesungguhnya Muhammadan, Sayyidina Muhammad adalah abduhu, hamba, bukan Tuhan. Nabi Muhammad hebat, luar biasa, pangkat tinggi, tapi setinggi apapun pangkat Nabi, Nabi Muhammad adalah abduhu, hamba. Tapi kita harus tahu, biarpun beliau adalah seorang hamba, tapi diangkat tinggi-tinggi oleh Allah. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Tapi setinggi apapun pangkat Nabi, tetap beliau adalah manusia. Abduhu, bahkan gelar abd bagi Nabi adalah gelar yang paling disenangi. Nabi senang disebut Abdullah. Bahkan dalam kisah Isra Mi'raj adalah kisah yang sangat dahsyat. Nabi diangkat tinggi-tinggi, melampaui batas langit, Sidratul Muntaha, tempat yang sangat tinggi. Ternyata di saat Nabi diangkat tinggi sekali, bukan sekedar tempatnya, tapi makom Nabi tinggi, menjadi imamnya para nabi pun. Saat itu pun Nabi disebut dengan subhanalladzi asra bi abdihi, pakai kalimat abd, isyarat bahasanya setinggi apapun Nabi, beliau adalah hamba Allah. Begitu juga kita harus tahu, biarpun beliau adalah Abdullahi, hamba Allah, tapi telah diangkat pangkatnya tinggi, martabatnya tinggi, dan diangkat tinggi-tinggi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, utusan Allah. Utusan Allah adalah manusia yang dipilih oleh Allah untuk menerima pesan wahyu dari Allah untuk disampaikan kepada kita. Dan wahyu dari Allah melalui malaikat Jibril. Allah memberikan kepada Nabi Muhammad wahyu, dan wahyu itu benar.
dari Allah, di antaranya adalah Al-Quran. Kemudian sabda-sabda Nabi, apapun yang diucapkan oleh Nabi adalah dari Allah. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Nabi tidak mengucapkan dari hawa nafsunya, dari diri beliau, tapi Nabi SAW berucap karena wahyu. Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ini harus kita yakini, Nabi utusan Allah. Maka karena Nabi utusan Allah, harus kita meyakini tentang kesempurnaan baginda Nabi. Kita harus percaya tentang sifat-sifat Nabi. Pertama, kalau Allah, Tuhan Allah nanti akan dihadirkan oleh Sayyid Abdullah di sini. Akan dihadirkan bagaimana kalau kita mengenal Allah. Untuk mengenal Allah, kita harus mengenali sifat-sifat Allah. Nanti akan dihadirkan yang selama ini dihadirkan para ulama dengan istilah sifat 20. Di antara sifat Allah, bukan sifat Allah itu hanya 20. Di antara sifat Allah tidak berbatas, karena kemuliaan keagungan Allah tidak berbatas, maka sifat Allah pun tidak berbatas. Hanya di antara sifat-sifat Allah yang wajib kita ketahui dan harus kita fahami adalah sifat 20 yang selama ini kita hafal di kampung-kampung. Masih hafal atau tidak? Alhamdulillah. Kalau masih hafal, tidak usah dites, nanti pokoknya harus hafal gitu aja. Sifat 20 itu adalah suatu hal yang harus kita yakini, yang pertama. Kedua, itu adalah ciri khas daripada akidah Asy'ariyah. Sifat 20. Kemudian Nabi pun juga punya sifat 4. Biarpun sifat Nabi sangat banyak, tapi di antara sifat 4 itu adalah yang harus kita yakini. Itu ada sangkut pautnya dengan masalah risalah, masalah pesan-pesan wahyu yang harus disampaikan. Ada akan dibahas nanti insyaallah. Wa ala alihi, dan salawat bukan Muhammad Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dilanjutkan dengan salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, salawat ini adalah juga kesempurnaan. Maka jangan lupa dalam menulis buku memulai dengan bismillah, alhamdulillah, salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau salawat ini adalah sebab dibuka segala kebaikan. Salawat sebab dibuka segala kebaikan. Disebutkan walladzi yusalli 'alaikum wa malaikatuhu liyukhrijakum minadh-dhulumati ilan nur. Jadi Allah dan malaikatnya berselawat untuk kalian. Jadi Allah dan malaikat berselawat kepada kita. Salatnya malaikat mendoakan kita kepada Allah, memohon kepada Allah. Kalau salatnya Allah adalah penurunan rahmat, pemberian rahmat, keberkahan untuk kita, agar kita keluar minadh-dhulumati ilan nur, agar kita keluar dari kegelapan menuju cahaya. Gelapnya hati menuju terangnya hati, gelapnya pikiran menuju terangnya pikiran, gelapnya rizki menjadi terangnya rizki. Jadi bisa dikatakan bahasanya salawat adalah kunci segala kunci. Nah, bagaimana agar Allah bersalawat kepada kita? Bagaimana agar malaikat bersalawat kepada kita? Ini jawabnya sederhana, bersalawatlah kepada Rasulullah. Man shalla alayya marratan sallallahu alaihi biha asyra. Barang siapa membaca salawat kepada Nabi Muhammad sekali, maka Allah akan balas 10 kali. Kalau seandainya balasan dari Allah 1 di saat kita bersalawat 1 kali, itu sudah sangat cukup, sebab dari yang maha agung adalah agung. Tapi ternyata Allah maha agung dan maha pemurah, bukan membalas sekali, padahal kita bersalawat kepada baginda Nabi sekali, Allah balas dengan 10 kali. Artinya balasan dari Allah apa? Allah akan turunkan rahmat kepada kita, akan beri kemudahan kepada kita. Maka jangan lupa bersalawat kepada Nabi SAW. Kemudian setelah anda bersalawat kepada Nabi, jangan anda tinggalkan ahlihi, keluarga baginda Nabi SAW, wa sahbihi, dan sahabat Nabi. Ini dua, ini adalah pilar agama kita, pilar akidah kita, asas agama kita, akidah kita. Akidah Islam adalah hubbu ahli baiti, hubbu ashabi Rasulullah, cinta keluarga Nabi dan cinta sahabat Nabi. Jangan dipangkas, kita pangkas satu, robohlah Islam kita, robohlah akidah kita, robohlah iman kita. Jadi asasnya adalah hubbu ahli bait, cinta ahli bait Nabi dan cinta sahabat Nabi. Maka anda waspada jika ada sekelompok yang menyeru cinta kepada ahli bait Nabi tapi kok membenci sahabat Nabi, runtuh imannya. Jika ada orang mengaku menyeru kecintaan kepada sahabat Nabi tapi gak peduli dengan ahli bait Nabi, runtuh. Maka ini dua hal yang harus kita hadirkan. Maka di saat anda berselawat,
Jangan lupa wa ala alihi, dan keluarga baginda Nabi, wa ashabihi, dan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siapakah keluarga Nabi? Alihin, keluarga Nabi adalah, yang pertama adalah keluarga Nabi di sini ada dua. Keluarga ini yang pertama keluarga Nabi adalah ashabul kisah. Ashabul kisah adalah 5 orang yang pernah dikerubuti oleh ditutupi oleh Nabi dengan kain itu kisah. Di saat mubahalah dengan orang kafir, mubahalah ini adalah bersumpah untuk mendatangkan kutukan bagi yang berdusta. Nabi bermubahalah dengan orang kafir, dan orang kafir ketakutan karena tahu mereka berdusta, dan Nabi benar. Nabi lalu memanggil Sayyidat Fatimah Az-Zahra, memanggil Imam Ali bin Abi Thalib, memanggil Sayyidina Hasan dan 5. Yang kelima adalah baginda Nabi, ditutupi. Lalu Nabi katakan, in haula'i ahlu baiti fatahhirhum tathira. Ya Allah, mereka adalah ahli baitku, bersihkan, sucikan mereka. Maka 5 ini adalah ahli bait Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang kedua adalah istri Nabi. Innama yuridullahu liyudhhiba ankum rijsa ahlal bait. Itu adalah ayat untuk keluar turun ayat rentetan cerita tentang istri-istri baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka awas, jangan sampai kita terbawa juga kepada sebagian orang yang menjadikan istri Nabi bukan ahli bait Nabi. Sebab dalam rentetan ayat itu, innama yuridullahu liyudhhiba ankum rijsa ahlal bait, itu adalah cerita tentang istri-istri baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ashabul kisah, Nabi menjelaskan haulai ahli bait, mereka ahli baitku, dan istri Nabi disebutkan di dalam Al-Quran. Kemudian yang ketiga adalah Bani Hasim, Bani Muttalib, keturunan Bani Hasim dan Bani Muttalib. Ada nanti Bani Hasim, Bani Muttalib sampai ila yaumil qiyamati. Ini adalah ringkasnya ahli bait Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau kita mengucapkan wa alihi, ya kepada mereka, termasuk keturunan baginda Nabi, para habaib adalah termasuk ahli bait karena adalah Bani Hashim, Bani Muttalib, dan juga sambung kepada Nabi melalui Sayyidat Fatimah Az-Zahra, dan termasuk yang sambung kepada yang dianggap ahli bait biarpun tidak melalui Sayyidat Fatimah Az-Zahra, tapi Bani Hashim dan Bani Muttalib, mereka adalah termasuk ahli bait Nabi sallallahu alaihi wasallam, khususnya di bab zakat, dalam urusan zakat. Sampai di sini. Kemudian sebagian ulama mengatakan diperluaslah makna ahli bait agar doanya semakin luas, agar niat kita juga semakin luas. Ini mendapat lagi bahwasanya ahli bait di dalam bab doa, ahli bait adalah semua orang yang bertakwa, adalah keluarga Nabi, dan semua orang yang mencintai Nabi adalah keluarga Nabi. Ini adalah maqam doa. Jadi kalau kita wa ala alihi dalam berdoa, maka dapat semuanya dari kita. Tapi pembahasan maqam zakat, bab zakat, ya tadi Bani Hashim, Bani Muttalib. Baik, kemudian ini adalah doa. Kita mendoakan wa alihi, keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau fi maqam doa, di dalam bab doa, maka kita perluas, bukan hanya sekedar kepada ashabul kisah, bukan kepada istri Nabi saja, bukan Bani Hasim, Bani Muttalib, akan tapi dalam doa yuk kita umumkan saja keluarga Nabi. Kita ini keluarga Nabi di dalam hal doa, di dalam bab doa. Termasuk siapapun mencintai Nabi SAW dengan benar, mencintai keluarga Nabi, maka bisa mendapatkan gelar seperti keluarga Nabi. Termasuk Sayyidina Salman Al-Farsi, orang Persia, asal Majusi, masuk Islam, begitu cintanya kepada Nabi sampai dikatakan Salmanu min ahlil bait, Salman adalah termasuk dari kami, punya makom kedekatan dengan Rasulullah, sehingga disebut sebagai ahli bait, padahal bukan ahli bait nasab, karena kecintaan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian wasahbihi, dan sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita berselawat kepada Nabi. Kemudian sahabat keluarga Nabi, kemudian sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siapakah sahabat Nabi? Sahabat Nabi adalah orang terdekat. Ini adalah pilar agama kita. Jangan sampai ada di antara kita membenci sahabat Nabi. Jangan sampai ada di antara kita tidak punya adab kepada sahabat Nabi. Sahabat Nabi adalah dengan 3 ciri, dengan 3 tanda. Yang pertama adalah hidup bersama Nabi waktu Nabi hidup, menemui Nabi hidup bersama Nabi, yang pertama. Yang kedua, Islam waktu itu masuk Islam bersama Nabi. Waktu Islam waktu Nabi hidup. Yang pertama nemui Nabi, yang kedua dia masuk Islam waktu Nabi hidup, yang ketiga adalah mati dalam keadaan Islam. Jika ada orang bertemu Nabi tapi belum masuk Islam, tapi setelah Nabi wafat baru masuk Islam, enggak disebut sebagai sahabat Nabi.
Atau orang bertemu Nabi lalu masuk Islam kemudian setelah itu murtad, nggak dianggap sebagai sahabat, harus terpenuhi syarat bertemu Nabi, masuk Islam bersama Nabi, mati dalam keadaan Islam, itu sahabat Nabi. Dan di antara para sahabat ada pangkat-pangkatnya, di antara adalah sahabat yang paling mulia sampai digelari minal asra al-mubasysyirina bil jannati, orang yang mendapatkan kabar gembira kalau mereka adalah masuk surga. Di antara adalah khulafaur rasyidin, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Imam Ali bin Abi Thalib. Ini adalah orang-orang besar. Dan nanti ada Sayyidina Abdurrahman bin Auf dan yang lainnya. Sahabat-sahabat Nabi semuanya istimewa. Kenapa? Beliau telah dipilih oleh Allah untuk bisa melihat wajah Nabi, untuk bisa bersentuhan tangan dengan baginda Nabi dari kaum prianya, untuk bisa mendengar suara Nabi. Ini adalah keistimewaan mereka, para sahabat-sahabat Nabi SAW, dan kita wajib mencintai mereka. Wattabi'ina, kemudian yang mengikuti mereka. Tabi'in adalah orang yang tidak pernah bertemu, orang yang bertemu dengan sahabat Nabi. Yang bertemu dengan sahabat Nabi adalah tabi'in. Amma ba'd, sampai di sini. Fahada juz'un latifun, ini adalah sekelumit. Ini adalah buku ini adalah sekelumit. Yassarallahu ta'ala, Allah telah memudahkan fima yajibu ta'allumuhu, hal-hal yang wajib untuk dipelajari. Ini adalah sekelumit yang Allah mudahkan bagi Sayyid Abdullah dalam menulis. Allah mudahkan tentang hal-hal yang wajib kita pelajari, wa ta'limuhu, dan wajib kita ajarkan, wal amalu bihi, dan wajib untuk kita amalkan, wajib kita pelajari, wajib kita ajarkan, wajib kita amalkan. Maka tiga hal ini harus Anda miliki. Anda harus niat belajar yang pertama, kemudian niat yang kedua, niat mengajarkan anak-anak kita, saudara kita, kerabat kita. Yang ketiga, niat mengamalkan. Tiga hal. Lil khasi wal ami, bagi siapapun, orang khusus atau orang awam. Orang khusus adalah para penuntut ilmu, am kebanyakan umumnya manusia. Siapapun harus belajar ilmu ini. Ini ilmu sedikit. Jadi ya untuk kita semua, mungkin diantara kita ada kalangan ustadz, wajib. Kalangan orang awam, wajib. Saudagar kaya, wajib. Orang fakir, wajib. Ini adalah sekelumit yang harus dipelajari oleh siapapun. Wal wajib itu apa sih? Kok langsung aja wajib. Wajib adalah ma wa'adallahu fa'ilahu bithawabi. Wajib adalah sesuatu yang Allah telah janjikan dengan pahala bagi yang melaksanakan. Jadi hal-hal tersebut adalah yang akan disebutkan di sini adalah beberapa kewajiban. Kalau Anda penuhi, maka Anda mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Wal tawa'ada, dan Allah mengancam tarikahu, bagi yang meninggalkan kewajiban, bil iqabi, dengan hukuman. Artinya dari sekelumit ini kalau Anda tidak tahu, berarti Anda mendapatkan hukuman dari Allah. Berarti ini kitab ini penting dan harus kita pelajari. Ini hal-hal yang wajib akan dihadirkan di sini. Kewajiban-kewajiban apa sih bagi kita? Apa yang harus kita lakukan? Wasammaitu, dan aku telah beri nama kitab ini Sulamat Taufiqi, sulam tangga taufik. Tangga, yang tangga ini adalah untuk menggapai ila mahabbatillahi ala tahqiq, untuk menggapai kecintaan dari Allah. Ini adalah beliau perumpamakan seperti tangga. Jadi digambarkan mahabbatullah, kecintaan Allah adalah tempatnya tinggi, dan kita akan meraih tempat tersebut tidak akan bisa kecuali dengan tangga. Tangganya apa? Ya ini kitab. Pelajari dengan pelan, dengan benar, amalkan, kemudian tularkan, ajarkan pada yang lainnya. Nanti sampai secara otomatis perlahan belajarnya, sedikit demi sedikit, tak tahunya sudah berada di makom mahbubiyah, makom mahabbah, makom dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. As'alullah al-karim, aku mohon kepada Allah yang maha pemurah, ayaj'al dzalika minhu wa lahu wa fihi. Yaj'al, semoga Allah menjadikan dzalika, kitab tersebut adalah minhu, merupakan karunia nikmat dari Allah, bukan istidraj, bukan ujian, agar bukan istidraj adalah bukan nikmat, kelihatannya nikmat tapi menjadi sebab bencana. Jadi beliau memohon, ya semoga Allah menjadikan apa yang aku tulis ini benar-benar nikmat karunia dari Allah. Walahu, dan karena Allah aku tulis.
wa fihi, dan ini semua aku tulis adalah dalam irama kita untuk mendapatkan rahmat Allah, karunia Allah, kebaikan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ini adalah sekaligus melintaskan niat, berbuatlah karena Allah, dan yakini bahwasanya kita berbuat dari Allah. Sujud, solat tadi yang kami sebutkan, seorang hamba tidak akan bisa melakukan solat kecuali karena Allah menghendaki solat. Biarpun solat itu ringan, solat itu mudah, biarpun dia bisa ngangkat semen 50 sak di atas kepalanya setiap hari, naik turun truk, kuat dia, keker, belum tentu dia bisa melakukan solat 4 menit. Biarpun ringan solat, maka anda bisa sujud karena Allah memilih anda. Anda bisa datang ke sini karena Allah memilih anda. Detik ini juga ada di antara yang datang ini ada sakit, ada yang pakai tongkat, dibonceng sama anaknya, bisa datang karena Allah memilih anda sebagai orang mulia. Tapi sebaliknya, biarpun di rumahnya ada pembantu, punya mobil, segala macam, full pelayanan, belum tentu bisa datang ke tempat ini karena Allah tidak menghendaki kemuliaan pada mereka. Kasihan. Semoga Allah memberikan hidayah kepada mereka, dan semoga Allah memberikan keistiqomahan kepada kita. Semoga ini menjadikan wa mujiban lil qurbi, menjadi sebab kita dekat kepada Allah, wa zulfa, pangkat tinggi ladai di hadapan Allah. Artinya semoga kitab yang aku tulis ini menjadi sebab kita dekat kepada Allah dan punya pangkat tinggi di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Wa yuwaffiq, dan semoga Allah memudahkan man waqafa alaihi, siapapun yang man waqafa alaihi, siapapun yang belajar, waqafa alaihi, orang yang berurusan dengan kitab ini. Doanya orang hebat itu bukan doanya orang egois, bukan doa ya Allah yang penting aku selamat, orang lain terserah nanti, nggak ada begitu. Doanya beliau minta selamat untuk dirinya, manfaat untuk dirinya, langsung sampai didoakan kita ini, didoakan oleh beliau. Man waqafa alaihi, siapapun orang yang belajar, yang nekuni kitab ini ya Allah, didoain kita, amin, didoakan oleh beliau ya. Semoga Allah mudahkan kepada siapapun yang menekuni kitab ini lil amali, untuk bisa mengamalkan bi muqtadahu, dengan apa yang ada di dalamnya, apa isinya dalam kitab tersebut. Thumma taraqqi, kemudian bisa naik bitawaddudi, untuk mendapatkan gelar kecintaan tadi. Bitawaddudi, taraqqi, kemudian naik, tarakki itu naik. Bitawaddudi, dengan kesenangan untuk melakukan bin nawafili, kesunnahan. Liyahuza hubbahu wa walahu, wa wala'ahu ay nusratahu. Liyahuza, untuk mendapatkan hubbahu, kecintaan, wa wala'ahu, sama kecintaan, perlindungan, pengayoman dari Allah subhanahu wa ta'ala. Artinya didoakan semoga siapapun yang belajar kitab ini bisa mengamalkan ilmunya sesuai yang ada di dalam kitab tersebut, dan menjadi sebab mereka dekat kepada Allah, dimudahkan melakukan kewajiban, kemudian bin nawafil, mendapatkan bonus tambahan-tambahan kebaikan, sehingga kita mendapatkan gelar mahbubiyah, gelar mahbubin, orang yang dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kita menjadi kekasih Allah, ya maknanya menjadi waliullah. Wali itu adalah orang yang dicintai oleh Allah, tidak harus berjubah, tidak harus pakai imamah, mungkin dia adalah seorang petani, bahkan mungkin petani yang sangat fakir sekali, tapi benar sholatnya, nggak mau makan haram, lesannya selalu berzikir, gampang syukur, minum air saja sudah alhamdulillah. Sebaliknya yang satu itu masya Allah duitnya banyak, makan enak, nggak pernah alhamdulillah, benar masih begini masakannya, nggak enak, ini beda, ini rasanya kamu repot urusan makanan. Tapi si fakir itu masya Allah makan apapun alhamdulillah, dia adalah kekasih Allah biarpun tidak diziarahi oleh orang. Dan mungkin seorang kekasih Allah adalah seorang yang kacamata tebal, seorang pakar atom. Saya ingat guru kami mengatakan kasih sayang Allah atau derajat mahbubiyah, maqam wali, itu tidak harus dimiliki oleh orang berjubah, tidak, tapi dimiliki orang yang punya hati kenal Allah. Biarpun dia adalah seorang profesor dengan ilmu atom, mungkin dia seorang nelayan, mungkin dia adalah seorang petani, intinya adalah bagaimana hatinya dengan Allah,
rindu kepada Allah dan punya rambu-rambu mengamalkan ini. Maka ini kunci, Anda amalkan ini aja nanti jadi wali, biarpun tidak dikunjungi. Kalau tidak dikunjungi itu lebih aman buat anak cucu. Bahkan kadang fitnah, kalau mbahnya dikunjungi anaknya tuh ngentengin, nggak mau sholat, dipikir bisa ngadul kepada sorban mbahnya. Nggak ada, neraka, hati-hati. Makanya kalau Anda menjadi kekasih Allah, waliullah, terus tidak diketahui kalau Anda waliullah, itu aman. Anak Anda tidak sempat sombong, bahkan tetap berjuang. Ini gara-gara bapaknya wali saja sudah anaknya sudah petita-petiti, petentang-petenteng, bahasa Jawanya petita-petiti. Nah, maka menjadi kekasih Allah tidak harus bercobaan, tidak bersorban, akan tapi ini ilmu untuk bagaimana kita menjadi kekasih Allah Subhanahu wa taala. Faslun fasal, akan kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Ini muqaddimah kitab saja. Bismillah. Kita sudah lagi masuk bulan Dzulhijjah. Alangkah baiknya kalau kita berbekal tentang Dzulhijjah. Ada apa dengan Dzulhijjah? Bulan Dzulhijjah disebut oleh baginda Nabi dalam hadis Imam Muslim, Imam Bukhari meriwayatkan, Imam Muslim, Imam Ahmad juga meriwayatkan. Bunyinya begini: ma min amalin, ma min ayyamin, tidak ada hari-hari, al-amalu salih fihinna, beramal baik di dalamnya, ahabbu ilallah, dalam riwayat a'dhamu indallah, ahabbu ilallah, lebih dicintai oleh Allah, min hadil ayyam, lebih daripada hari ini, 10 awal Dzulhijjah. Tidak ada saat yang terbaik untuk melakukan amal baik, tidak ada saat baik dalam melakukan amal baik yang melebihi daripada 10 Dzulhijjah. Bahkan sebagian ulama mengatakan 10 akhir malam Ramadan tidak bisa mengalahkan, kalau bukan karena Lailatul Qadar saja. Kalau nggak ada Lailatul Qadarnya nggak bisa mengalahkan ini 10 awal Dzulhijjah. Maka wahai hamba yang rindu kepada kebaikan, yang biasa sibuk 10 akhir Ramadan ibadah, Anda pun harus bisa sibuk 10 awal Dzulhijjah untuk ibadah. Al-amal soleh di sini umum amal soleh, macam-macam amal. Semua kebaikan yang biasa dilakukan di luar Dzulhijjah bisa dilakukan di sini. Mulai dari salat, mulai dari puasa, mulai dari bersedekah, mulai dari silaturahim, mulai dari zikir dan sebagainya. Ayo kita buat sebuah gerakan 10 awal Dzulhijjah, seperti kita buat gerakan 10 akhir bulan Ramadan. 10 akhir bulan Ramadan kita giat 10 awal Dzulhijjah. Nah, di antara 10 awal Dzulhijjah secara umum mulai tanggal 1 sampai 10 ini istimewa sekali. Nah, apakah amalan-amalan di dalam 10 awal Dzulhijjah ini? Amalannya di antaranya yang paling agung adalah ibadah haji. Tidak ada di selain Dzulhijjah. Mau haji di bulan Ramadan, haji bingung namanya. Haji hanya di bulan Dzulhijjah. 10 awal Dzulhijjah untuk haji. Nanti tanggal 9 puncaknya wukuf di Arafah. Semoga Allah mudahkan kita untuk ziarah Haramain, ziarah Makkah, ziarah Madinah, dan semoga yang berangkat diberi kemudahan, keselamatan. Gembiralah Anda di saat Anda melihat orang naik haji, karena kegembiraan Anda adalah benih. Anda akan ditarik naik haji. Hati-hati yang lihat tetangganya naik haji kok cemberut, ngedumel, nggak naik haji nanti. Orang tetangganya mau naik haji masih, alah naik haji gombel, sholatnya belum bener naik haji. Setelah haji bakal bener sholatnya nanti. Kamu yang ngiri gak dapet tuh. Ada orang ngiri tentang naik haji. Makanya tanda kalau Anda cepat naik haji, kalau Anda melihat orang naik haji senangnya girangnya. Makanya kalau girang kepada orang naik haji itu Anda ya pesan-pesan minta doa. Jangan minta tolong kembawain sajadah, ngerepoti. Kalau yang ketiga yang titip 100 orang 100 sajadah. Anda kasih duit, Anda rindu, Masya Allah. Orang mau berangkat, Masya Allah, saya ini tolong doain saya, kasih bekal, kasih ini. Jangan repoti dengan titip tasbih, titip ini, tasbih di Panjunan sana banyak. Apa lagi? Insya Allah. Jadi kalau Anda senang, insya Allah Anda naik haji, insya Allah. Semoga kita bisa naik haji semuanya, amin. Amalan ibadah haji. Yang kedua, kalau ibadah haji seumur hidup sekali.
seumur hidup sekali. Selain ibadah haji yang kedua adalah sholat Idul Adha, pahalanya gede. Ini adalah sholat yang pangkatnya setelah sholat fardu. Jadi setelah sholat fardu itu ada sholat yang pahalanya gede, qobliyah, ba'diyah. Sholat hari raya Idul Adha, Idul Fitri, itu pangkat tinggi. Sholat witir. Maka jangan lupa kita untuk melakukan sholat Idul Adha. Anda harus berencana. Cara melaksanakannya di mana? Boleh dilakukan di masjid, boleh dilakukan di lapangan. Di dalam madhab kita Imam Syafi'i lebih bagus di masjid. Madhab kita Imam Syafi'i, kalau masjidnya gede khususnya, jadi lebih bagus di masjid. Menurut madhab Imam Ahmad ibn Hanbal, barangkali anda dengar orang pengen di lapangan, ada sandarannya dari ulama madhab Hambali, di musola. Musola itu adalah dalam bahasa Arab, musola tempat sholat biasanya adalah hamparan luas yang digunakan untuk sholat jenazah, sholat ini umum, bukan masjid. Maka ini adalah dua pendapat. Yang pertama madhab Syafi'i di makanya kalau anda masjidnya gede, ya di masjid lah anda ngikuti madhab Syafi'i. Kalau ternyata masjidnya kecil, yang gede lapangannya dan bersih bagus, ke lapangan nggak apa-apa, ikut madhab Imam Ahmad ibn Hanbal. Yang penting sholat, jangan ribut. Ini sholat. Cuman kadang ada orang keras kepala, nggak mau. Yang Syafi'i kekeh, masjidnya kecil sempit, di luar ada luas. Atau sebaliknya, pernah suatu ketika masjid yang gede sudah gerimis pagi-pagi, harus dibawa ke lapangan. Sampai bingung, saya tidak sempat sholat karena becek semuanya. Sudah Allah selesai Assalamualaikum, belum dapat tempat kita. Kenapa harus keras kepala? Ini repot. Kalau sudah agama dipegang oleh orang keras kepala, repot, ngajak perang terus. Kalau memang ternyata biarpun anda misalnya madhab Hambali, lah kok ketemu masjid yang lapang, pergilah ke masjid, tidak ada masalah. Apalagi becek, hujan dan sebagainya, jangan ribut masalah ini. Yang penting anda lakukan sholat sunnah hukumnya. Dan sunnahnya adalah dengan berjamaah, didahului oleh diikuti dengan khutbah. Itu adalah sunnahnya seperti itu. Cuman kalau ternyata ada ibu-ibu yang masya Allah gak sempat, bapak-bapak ketinggalan, ya sudah selesai, atau gak sempat sakit perut selesai, gak ngejar, maka anda pun boleh melakukan sholat sunnah Idul Adha sendiri, atau jamaah sama suami atau sama saudarinya, nggak pakai khutbah, nggak apa-apa, 2 rakaat. Nah kemudian setelah itu jangan, wah gara-gara ini enak nggak usah ke masjid aja dah, ini fatwa bagus nih. Bukan itu maksudnya. Jika anda kejepit sudah nggak bisa ke masjid, lakukanlah baik sholat Idul Adha. Baik, kemudian setelah sunat Idul Adha, niatnya aku sholat sunat Idul Adha, gitu saja sudah. Allahu Akbar 2 rakaat beres. Ditambah takbir Allahu Akbar, ya. Itu takbirnya juga sunnah, tambahannya takbirnya. Kalau tiba sudah Allahu Akbar, alhamdulillah, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah, imamnya lupa, sah, jangan ribut anda. Sebab takbir yang wajib hanya sekali. Namanya sholat setahun sekali. Kadang biarpun imamnya orang alim tuh lupa, setelah Allahu Akbar, bismillahirrahmanirrahim, lah nggak pakai Allahu Akbar lagi, sah. Karena takbir selanjutnya adalah sunnah. Jangan ribut, ini ustaz apaan nih, nggak usah begitu. Baik, kemudian setelah sholat, fasholli li rabbika wanhar, nyembelih korban sunnah. Setelah sholat, nyembelih korban sama sholat. Kemudian satu lagi, puasa Arafah, haji, sholat Idul Adha, korban, puasa Arafah. Puasa Arafah tanggal 9, korbannya tanggal 10. Nah, dari 4 amalan ini hanya haji yang seumur hidup sekali. Kalau sholat hari raya Idul Adha bagaimana caranya? Setiap kali ada bulan haji, ada sholat hari raya Idul Adha. Berarti setiap tahun ada datang, ya kan? Kalau haji sekali, wajib ya sekali. Haji wajib. Tapi sholat hari raya Idul Adha sunnah.
Tapi sunnahnya sholat Idul Adha adalah bukan seumur hidup sekali. Sunnahnya sholat hari raya Idul Adha adalah setiap kali ketemu Idul Adha kita sunnah melakukan sholat. Korban sama, korban bukan kayak haji, bukan seumur hidup sekali. Setiap kali kita menemukan bulan haji kita disunahkan korban. Jangan seperti keyakinan orang di kampung sana itu, kalau ditanya ibu haji korban bu, aduh mas saya sudah korban. Kapan bu? 10 tahun yang lalu. Nah ini salah paham. Setiap tahun berkorban Anda sunnah, dan bandingannya nyembelih kambing di hari yang lain dibanding dengan hari korban nggak bisa dibandingkan. Misalnya Anda nyembelih hari ini nyembelih kambing, masya Allah, untuk para tamu ibah pahalanya gede. Tapi di saat Anda menyembelih di bulan haji nggak bisa dibandingkan. Seberapa beda perbedaannya, seberapa banyak, nggak ada, nggak bisa dibandingkan karena sangat jauh, karena sunnahnya sangat dikukuhkan. Menurut madhab kita Imam Syafi'i sunnah, nanti ada madhab lain seperti madhab Abu Hanifah mengatakan wajib. Anda khilaf di sini, jadi sunnah nyembelih korban. Maka dari itu lihat, maka jangan sampailah kita tidak korban. Korban bisa saja Anda satu keluarga yang 7 orang 7 kambing, nggak punya 7 ya 6, nggak punya 6 ya 5, nggak beli 4, nggak punya paling tidak 1 deh nyembelih kambing. Maka jatuhnya nanti sunnah kifayah. Kalau orang beronang namanya sunnah ini ya, ada pembahasan masalah sunnah ini ya, sunnah kifayah. Artinya berusahalah setiap keluarga itu harus mengeluarkan kambing minimal 1 lah, 1 kambing. Kambing perempuan juga boleh tapi yang gede. Ada sebagian memberatkan, membingungkan orang. Kambing perempuan nggak boleh, kambing perempuan boleh, kambing betina juga boleh. Kalau enggak, baik, nyembelih kambing. Anda jangan kalah dengan, ada dikisahkan ada seorang tukang becak. Jadi kalau ahli surga itu tidak pandang, tukang becak pun juga banyak ahli surga. Jangan meremehkan tukang becak sekalipun. Ceritanya di sebuah kampung ini ada tukang becak. Itu kalau di hari raya Idul Adha itu pasti ngirim kambing 2 gede-gede. Sampai orang bingung, hebat bener ini tukang becak. Setiap hari raya Idul Adha pasti ngirim kambing 2. Kok bisa? Rupanya manajemennya yang hebat. Jadi setelah selesai bulan haji, beliau tuh mesti pergi ke pasar nyari kambing yang bakal gede, kambing kecil. Dibeli setelah hari raya Idul Adha, diberi, dikasih makan untuk tahun depan. Nah begitu. Jadi sambil becak, dia sambil nanti kalau ada kesempatan cari rumput. Ya, terus setiap hari dikasih makan, tahun depan sudah gede. Setelah disembelih yang ini, beli lagi yang kecil. Nah ini pinter, beli kecil setahun sudah gede. Tukang becak aja bisa, masa Anda nggak bisa? Ini keterlaluan bener ini. Ini gitu lah. Ini contoh, dan itu sebuah kisah nyata ini. Kita mendapat berita seperti itu, subhanallah, pinter betul dia. Memang kalau beli langsung kambing itu, kalau beli hari ini mungkin 12 juta, 2 itu gede-gede. Kambingnya gede banget itu. Cuman karena dia adalah nyicil, beli kecil, dirawat, kasih rumput, setiap bulan haji beliau menyembelih, hebat. Sehingga insya Allah hari raya itu benar-benar hari raya, semua ngerasain kambing. Hari raya di negeri kita, masya Allah, kambing rata tapi dapat 4 on. Buat soto kuahnya yang gede, dagingnya disembunyiin nanti biar gak enak. Ayo korban semuanya, berkorban semua, berusaha untuk menjadikan hari itu hari senang untuk yang lainnya. Baik, setelah haji korban, puasa Arafah. Puasa Arafah adalah puasa di tanggal 9. Nabi menyebutkan ahtasibu 'alallahi ayyukafira sanata allati qablahu wallati ba'dahu. Sanata allati qablahu wa ba'dahu. Aku berharap yang puasa Arafah ini, puasa Arafah itu menjadi sebab diampuni dosa yang lalu dan yang akan datang. Sebab pengampunan dari Allah. Dosa-dosa kecil rontok. Dosa kecil bukan dosa gede. Kalau dosa gede harus tobat khusus. Dosa kecil adalah dosa yang ya kadang-kadang mata, kadang-kadang dengan puasa Arafah sebab kita diampuni oleh Allah. Puasa Arafah tanggal 9. Kemudian setelah itu amalan yang lainnya apa? Ini 4 ini asas inti: haji, sholat Idul Adha, Arafah, korban, puasa Arafah.
Kalau anda ingin menyempurnakan, anda boleh puasa mulai tanggal 1, nggak ada larangan, bahkan sunnah disepakati oleh para ulama, puasa disunnahkan mulai tanggal 1 Dzulhijjah karena hadis Nabi al-amalu sholeh fiha, amal soleh di 10 awal Dzulhijjah dimulai tanggal 1. Anda boleh puasa setiap hari, tapi kalau puasa yang benar dong, jangan puasa tanggal 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 nya nggak puasa. Ini ketuker, yang paling agung tanggal 9, yang paling hebat pahalanya tanggal 9. Baik, kemudian yang lainnya apa? Sedekah, silaturahmi, semua kebaikan-kebaikan yang biasa dilakukan di luar Dzulhijjah, ayo kita laksanakan di bulan Dzulhijjah. Ini saja mungkin insyaallah bekal ya, paling tidak dari 4 tersebut haji insyaallah, semoga Allah mudahkan haji. Salat Idul Adha jangan anda lupa, Idul Adha. Kemudian setelah itu korban, barangkali ada yang belum, besok bisa beli kambing. Kalau belum punya, tak taunya hari raya yang pertama baru dapat duit banyak, ada orang ngasih sangu, anaknya pada datang ngasih duit, tak taunya di hari raya Idul Adha yang kedua dapat duit jutaan. Masih boleh. Sampai kapan? Sampai hari raya yang pertama, sampai 4 hari. Hari raya yang pertama adalah hari raya Idul Adha, kemudian hari tasyrik 3. Hari raya kan tanggal 10, tanggal 9, 11 masih boleh, 12 boleh, 13 boleh, 11, 12, 13, 10 nyembelih, 11, 12, 13 sampai menjelang maghrib. Kalau maghrib sudah nggak ada lagi waktu Idul Adha, kedaluarsa, expire, habis waktunya. Kalau punya kambing setelah itu ya sedekah saja untuk undang tetangga, boleh dapat pahala nanti insyaallah. Ini saja yang penting diamalkan. Kemudian tambahannya, anda boleh khususnya tuh yang punya utang puasa itu banyak tuh, niat ingin bayar utangnya pas di bulan Dzulhijjah biar dapat double pahala, dapat pahala bayar utang, dapat pahala puasa sunnah. Cuma niatnya satu saja, niat bayar utang, nanti dikasih bonus sama Allah puasa sunnah. Jangan nunggu nanti menjelang Sya'ban ribut nanti sama suami, ini gara-gara kamu melahirkan anakmu saya punya utang banyak, ini ribut nanti. Ya insyaallah dikodok puasanya pelan-pelan. Wallahu a'lam bissawab. Baik, syukron katiran kami aturkan kepada guru kita semua, Buya Yahya. Mudah-mudahan apa yang telah beliau sampaikan dapat bermanfaat dan dapat kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin amin ya rabbal alamin. Baik para hadirin, para hadirat, para orang tua kami, para pendengar dan juga para pemirsa dimanapun anda berada, selanjutnya kita memasuki sesi tanya jawab. Kami akan berikan kesempatan kepada para jamaah untuk bertanya, dari jamaah bapak-bapak 1 dan jamaah ibu-ibu 1 dengan 1 orang 1 pertanyaan. Kami mulai dari jamaah bapak-bapak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Buya. Ingin bertanya Buya, tentang sholat duha itu baiknya di rumah atau di tempat kerja? Misalkan saya kuliah, jadi sebaiknya di kuliahan atau sebelum berangkat ke kuliah Buya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semua ini kaidah umum, semua sholat sunnah itu lebih bagus dilakukan di rumahnya, sebab kalau di rumah semakin tersembunyi, kecuali sholat duha bagi orang yang saat itu ada di masjid. Ini ada pengecualian. Semua sholat sunnah lebih bagus, misalnya anda melakukan ba'diyah di masjid, ba'diyah maghrib di masjid, bagus. Secara umum kaidahnya begini, semua sholat sunnah lebih bagus dilakukan di rumahnya, kecuali sholat duha bagi yang subuhnya di masjid. Kalau subuhnya di masjid, duhanya di masjid, berarti kan hebat, di masjid terus iktikaf. Tapi bagi orang yang sudah di rumah, baginya lebih baik tetap di rumah. Ini kaidah umum. Kemudian kaidah yang kedua adalah yang paling nyaman bagi anda, nyamanan di mana, di rumah atau di
di kantor. Kalau kantor Anda syahdu, sejuk, aman, di rumah Anda banyak macam-macam gangguan, ya lebih baik di kantor. Jadi kaidah yang kedua adalah mana yang lebih nyaman bagi Anda, yang bisa mendorong kekhusyuan. Tentunya dengan catatan tidak mengganggu kerja Anda. Kalau Anda kerja, ibadah Anda kerja, jangan sholat. Wah, kerja sholatnya 60 rakaat. Ini haram malah kerjaannya, apa sholatnya tidak boleh, dosa. Jadi kalau memang ada waktu istirahat duha, ya duhalah saat itu. Anda minta duha sunnah, boleh 2 rakaat doa sebentar. Baik, jadi seperti itu kaidahnya. Anda boleh di rumah, boleh di mana? Di kantor, tergantung yang nyaman bagi Anda di mana. Itulah kaidahnya. Kaidah yang kedua. Baik, semoga kita dimudahkan melakukan salat duha. Minimal 2 rakaat. Paling sempurnanya adalah 8 rakaat. Kemudian jika Anda termasuk orang yang sibuk, kami kasih ilmu baru lagi. Mungkin di kantor Anda susah melakukannya karena masuk pekerjaannya. Di rumah, Masya Allah, ini kalau saya keluar, anak saya yang lihat saya ngikut. Pas anaknya dibawa sama ibunya, langsung dia lari keluar biar nggak ketahuan sama anaknya. Belum sholat duha ini. Di kantor pasti nggak bisa karena harus langsung kerja. Bagaimana? Sholat di atas kendaraan, ini ilmu. Dan Nabi tidak pernah meninggalkan sholat sunnah. Kalau berada di kendaraan, sholat di atas kendaraan. Kalau Anda naik mobil, ya mobil. Mana arah kiblatmu? Arah mobilmu adalah arah kiblatmu. Anda bisa sholat, pahalanya sama, nggak kurang, bahkan sebagian mengatakan bisa lebih. Sholat di atas kendaraan. Allah. Naik motor, Allah berkabira walhamdulillah katsira subhanallah bukrata. Karena Nabi dengan mengendarai ontanya. Jadi kalau orang punya ilmu itu enak. Nggak kebayang Anda bisa sholat sehari 200 rakaat, nggak kebayang, kecuali orang yang punya ilmu. Di atas mobil, perjalanan 20 menit bisa 30 rakaat. Anda coba sholat di atas mobil 20 menit. Kalau Anda dari Cirebon ke sini itu 1 jam 10 menit, 1 jam lah. Itu kalau Anda melakukan sholat bisa 70 rakaat. Allahu Akbar. Masya Allah. Ini orang punya ilmu tuh enak. Anda pulang kerja, Anda pastikan ngambil wudu sebelum pulang kerja. Naik angkot, kata orang yang nggak ngerti, wah ini sesat ini. Bahkan mungkin yang melakukan sholat masih ragu, makanya Anda tidak berani, ya dipikir takut dibilang sesat kan. Repot ini. Ini Nabi pernah melakukan, jangan ragu. Allahu Akbar. Nah, jadi duha masih bisa dilaksanakan. Bukan saja duha, sholat apa saja. Mungkin di sebuah perjalanan suaminya bilang, ayo cepat Mi berangkat, telat nanti. Iya bah, sholat fardu dulu. Sunnahnya di atas kendaraan. Kemudian Anda punya wudhu, sayang daripada komentari, oh jembatannya kok cepet banget, gedungnya, oh, ngapain ngomongin itu? Sholat. Ya, apalagi waktu macet, daripada ribut macet, biarpun ada teriak nggak bisa laju, tetap sholat. Pindah. Macet bukan berhenti. Kalau berhenti nggak boleh, harus menghadap ke kiblat. Kalau berhenti, maksudnya sengaja berhenti, itu nggak bisa dalam keadaan. Tapi kalau macet, Anda bukan niat berhenti, masih sah. Sesuai arah kiblatmu adalah arah kendaraanmu. Itu hanya sholat sunnah saja. Mudah kalau punya ilmu. Wallahu a'lam bissawab. Dari jemaah ibu-ibu. Belakang? Ada tadi. Mana? Sesuai yang ente lihat. Yang lihat ente yang mana tadi? Jangan diberikan yang lain. Supaya adil. Saya dulu. Oh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buya, saya pernah dengar kajian Buya ya. Kalau nggak salah, punten kalau salah diluruskan. Kalau zakat itu kan kita itu jangan suka mengatur zakat tuh, karena kebutuhan orang kan berbeda-beda. Misalkan ada kasus gini Bu ya, orang nunggak kontrakan ya,
2-3 bulan nggak bayar-bayar. Karena nggak bayar-bayar, terus sama yang punya kontrakan itu udah ibu nggak apa-apa, nggak bayar zakat, nggak bayar kontrakan, saya jadi zakat aja. Apakah itu sah apa tidak Bu ya? Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya punya kontrakan, dikontrak sama orang, nggak bayar-bayar, dia fakir, dia berhak nerima zakat. Akhirnya lah, mestinya saya keluarkan zakat. Daripada tak kasihan dia, tak potong saja deh. Kamu sudah tidak usah bayar kontrakannya, tak potong dari zakat. Nggak bener, nggak sah. Serahkan dulu duit kepadanya. Karena bisa saja kepentingannya lebih penting daripada bayar kontrakan. Mungkin ada orang yang mati harus biayai, kita tidak tahu. Nah ini biasanya ini, motong main potong. Serahkan dulu zakatnya kepada dia. Baru setelah itu, jadi perlu dijaga hal yang demikian biar tidak seenaknya nanti. Akhirnya orang kaya jadi pelit, karyawannya punya utang semuanya. Akhirnya potong semuanya. Karena itu bukan milik Anda, miliknya dia. Serahkan dulu kepadanya. Anda serahkan kepada yang berhak, baru setelah itu kalau dia mengembalikan suka-suka. Bahkan bisa saja Anda berkata, nanti kalau bayar zakat, bayar kontrakan, ya Anda boleh pesan begitu. Setelah itu terserah dia, mungkin ada hajat lebih penting. Tapi harus Anda serahkan, bukan Anda yang mengatur seperti itu. Ini harus waspada kita. Main potong, main potong, main potong. Sebetulnya itu ada berangkat dari kekikiran kita, kepelitan kita. Satu hal lain lagi, bahwa kalau memang ada orang punya utang, ini bukan masalah kontrakan, orang punya utang banyak juga. Ada orang fakir punya utang kepada saya, tidak bayar-bayar 5 juta. Daripada begitu mending sudahlah, zakat saya tak niatkan saja. Sudah kamu dah bayar, dipotong. Nggak bisa begitu. Sebab kasus utang piutang Allah menyuruh fanadhirun ila maisarah. Kalau ada orang pinjam uang kepadamu dan dia tidak mampu, beri tempo dia. Nggak boleh kita paksa harus membayar. Karena hakikat akad dalam pinjam meminjam adalah tolong menolong. Wajib bagi Anda memberi tempo dia agar sampai dia mampu. Sampai dia mampu. Karena dia orang nggak mampu, masa suruh kau cepat curi biar bisa menyuri, biar bisa bayar utang? Nggak boleh. Fanadhirun ila masalah. Kita beri tempo, ya sudahlah kalau bulan ini nggak bisa, tapi usaha ya bulan depan. Kalau bulan depan tetap nggak punya duit, nggak boleh kita maksa. Kecuali ketahuan nggak punya duit, katanya beli motor, beli kalung, ini maju ke mahkamah, bisa diambil duitnya untuk bayar utang Anda. Tapi tetap Anda tidak boleh main potong. Urusan zakat tadi, ya tolong perhatikan masalah zakat, jangan main potong nggak bisa, itu bahaya itu nanti. Itu adalah memperkuat kekikiran kita nanti. Wah ini akhirnya bayarkan, karena mohon maaf kadang kebutuhannya lebih gede, bukan urusan bayar utang. Rupanya utang kepada kita ini baru setahun, dia utang yang lainnya 10 tahun lebih lama lagi. Lebih berhak untuk didahulukan. Seperti itu. Dan yakinlah bahwasanya kalau Anda bisa menolong orang lain, yang menolong Anda adalah Allah. Kurang gede apa? Kalau kita menolong orang, yang menolong kita adalah Allah. Kalau balasan dari orang meremeh, sanjungan hanya sesaat. Tapi kalau kita tulus membantu orang, sudah membantu, nggak balik lagi duitnya, kita sabar lagi, dapat pahala lagi, lebih gede lagi. Aduh, kemarin pahala minjemin, sekarang pahala sabar, wah gede lagi. Masya Allah, ini ahli surga berjalan di atas bumi. Seperti itu, wallahu a'lam bissawab. Baik, Afwan, dikarenakan masih ada waktu, kami akan kembali memberikan kesempatan ke para jamaah untuk bertanya. Dari jamaah bapak-bapak, satu pertanyaan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buya mau bertanya masalah dahulukan mana, korban apa akikah? Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini pertanyaan berulang-ulang. Cuman kami faham pertanyaan itu muncul karena pemahaman tentang korban yang salah. Karena korban dianggap seumur hidup sekali, maka muncul pertanyaan itu. Kalau akikah itu setiap orang seumur hidup sekali.
Kalau korban tidak seumur hidup sekali. Makanya kalimat itu muncul dari bukan Anda maksudnya, berulang-ulang karena menganggap korban itu seumur hidup sekali. Nah, ini mana yang didahulukan antara korban dengan akikah? Akikahnya siapa? Akikah saya atau korban untuk saya? Saya belum diakikahi oleh abah saya, kemudian saya bulan haji mau korban, mana yang didahulukan? Nah, ini aneh, karena urusan yang mengakikahi saya adalah bukan saya, abah saya, dan waktunya sudah selesai urusan abah saya. Baru kalau anak saya yang mengakikahi, beda aturannya. Saya kalau akikah saya, siapa yang dibebani? Bapak saya waktu saya lahir sampai balik. Kalau balik expire, kita luar sah, kayak waktu duha, duhur, nggak ada lagi sholat duha. Saya punya anak nggak punya duit, semoga punya duit semuanya nanti ya. Hari pertama nggak punya duit, hari kedua 7 nggak punya duit, sampai umur 5 tahun, 10 tahun nggak punya duit. Ya Allah, belum akikah anak saya. Tak tunggu 11 tahun belum balik, masih ada kesempatan akikah. Tak taunya apa? Umur 14 sudah keluar mani dia. Wah, sudah balik. Daluarsa, habislah. Tugas saya tidak ada, beban saya, karena saya tidak punya duit sampai hari itu. Berarti dia belum diakikahi, tapi yang mengakikahi pastinya siapa? Saya. Tak taunya sadar dia pas bulan haji. Kemudian dia, saya belum diakikahi, mau korban, mana yang dahulukan? Akikah bukan urusanmu. Akikah urusan bapakmu, kalau kau punya anak nanti baru urusanmu. Itu loh, baru kamu. Misalnya begini, saya punya anak hari ini, ya kan, lahir hari ini, kan akikahnya di hari-hari ini pas masuk bulan haji. Lah ini baru pertanyaan ini sah berlaku. Mana yang didahulukan antara akikah sama korban? Pertanyaan juga pasti salah. Memangnya kenapa? Saya punya kambing 1 kok. Kapan dapat belinya? Belinya pas dekat hari korban. Sekarang saya tanya, kalau hari korban tuh waktunya berbatas enggak? Berbatas, setelah selesai korban selesai. Kalau akikah? Ya nanti setelah korban, bulan depan boleh korban dong. Dan pahala korban lebih gede, sebab khilaf tentang yang ada yang mengatakan wajib. Jadi pertanyaan itu muncul dari ini biasanya banyak berulang-ulang pertanyaan ini. Mana yang dulu, akikah? Ini bingung ini, akikah atau korban? Nah ini, tapi kalau sudah paham diterangkan dengan mengerti. Biarpun saya punya anak di bulan haji, kecuali begini anaknya pas ini baru di bulan haji dikasih tahu malaikat Israel besok sore mati. Nah, berarti kan mepet, tinggal waktunya ini korban sama akikah. Tapi nggak ada itu semuanya. Kata mati, kalau sudah mati kan tadi akikah lagi istilahnya, selesai. Atau mau balik, siang balik saya. ini adalah biasanya pertanyaan daripada kesalahpahaman tentang korban. Karena dianggap korban seumur hidup sekali, maka disamakan dengan akikah yang seumur hidup sekali. Baik, kalau korban berulang-ulang terus akan datang dan akan datang, dan waktunya berbeda, dan masih jarak, ada perbedaan waktu. Jadi semestinya nggak perlu ini. Kalau sudah bulan haji, saya punya anak, ya kira-kira kamu akan punya kambing lagi enggak? Ya insya Allah dapat rezeki lah. Ya ada korban dulu. Akhirnya kapan? Nanti habis korban, biar tambah gede pahalanya. Kan begitu. Kalau dia sudah tahu dikasih malaikat, kamu tidak bakal punya duit selamanya. Ini khayal lagi omongan begitu, sok tahu ini. Insya Allah ada rezeki setelah itu. Baik, insya Allah korban akikah. Insya Allah Anda akikah sampai 16 kali lebih. Anak-anaknya 16, amin. Jadi ulama semua. Mau tidak Bu? Anak 15 jadi ulama semua nggak mau? Mau? Alhamdulillah. Jangan khawatir, anaknya banyak umat Islam. Insya Allah akikah semuanya. Laki 2, perempuan 1. Allahu a'lam bishawab. Dari jamaah ibu-ibu, 1 pertanyaan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Buya, saya ingin tanya tentang hukum melukis. Apakah melukis itu diperbolehkan di dalam Islam atau tidak? Melukis dalam istilah Arab namanya taswir. Allah mengutuk al-musawwirun, pelukis seperti apa sih? Mohon maaf tadi masalah apa tadi? Masalah akikah sama korban bukan yang kami katakan Anda berhak bertanya.
Yang salah biasanya memberikan keterangan kepada Anda sebelumnya supaya dia, waduh salah, dimarahi, saya tanya dimarahi Buya lagi. Bukan Anda. Justru gara-gara Anda orang pada tahu semuanya. Mana yang tanya tadi? Gara-gara Anda yang lain tahu. Nanti besok enggak mau ngaji tadi. Enggak. Ini sering pertanyaan berulang-ulang. Baik, masalah apa tadi, melukis. Ya, al-musawwir. Al-musawwirin. Lah, gambar. Melukis gambar. Sekarang ada 5 pembahasan. Anda harus bisa menghafal ini. Ada gambar yang mutlak halal, nggak ada haramnya, plus. Yang pertama adalah gambar yang tidak bernyawa. Jelas? Kalau gambar yang ada gambar sesuatu yang tidak bernyawa, nggak ada khilaf, mutlak boleh, baik bentuknya kayak patung atau tidak kayak patung. Contohnya yang tidak bernyawa apa? Pohon, matahari, apalagi alam. Nah, ini melukis atau tidak itu? Melukis, mutlak halal, nggak ada haram di sini. Baik, jelas. Yang tidak bernyawa mutlak halal. Jelas, yang tidak bernyawa. Kemudian yang kedua, dari sesuatu yang bernyawa. Dari sesuatu yang bernyawa dibedakan. Yang pertama adalah yang mujazzadah, yang berbentuk. Berbentuk kayak patung, berbentuk. Yang kedua adalah ghairu mujazzadah, yang tidak berbentuk, ya gambar lukisan, lukisan ditempel itu, lukisan di kanvas atau kertas. Ini ada yang berbentuk dan tidak berbentuk. Lukisan berbentuk berarti kayak patung, ya patung. Ini yang kedua, yang jadi sini mutlak haram, kecuali yang berbentuk untuk mainan anak-anak kecil. Nanti saya tambah, ini adalah hukum yang keempat sebetulnya. Boneka anak kecil boleh, tapi kalau ibunya beli boneka untuk dirinya nggak boleh. Awas, hati-hati, apalagi bapaknya main boneka. Ini aneh itu. Ada, jadi enggak, ya jelas ya. Jadi yang kedua adalah gambar bernyawa, mohon maaf, gambar bernyawa yang berbentuk dan yang tidak berbentuk. Gambar bernyawa yang berbentuk di sini katakan mutlak haram. Pak Bupati yang banyak dosa, bukan bupati di sini. Ada Pak Bupati, kampungnya adalah ada patungnya. Dia bisa meruntuhkannya. Ada gambar berbentuk yang sempurna, maksudnya kalau dipotong kepalanya ini enggak, nanti bentuk sempurna. Sebab nanti akan suruh di akhirat, suruh meniupkan roh di dalamnya dan tidak bisa dan dihukum nanti. Kemudian yang ketiga adalah gambar bernyawa yang tidak berbentuk. Mungkin ini masuk pertanyaan tadi. Lukisan-lukisan dari bentuk, lukisan-lukisan dari gambar bernyawa, burung, monyet, ayam. Nah, ini yang tidak berbentuk. Kalau bernyawa, kebanyakan ulama mengatakan haram, tapi masih ada celah dalam hal ini, dengan catatan terhormat. Bagi yang mengatakan haram, selesai. Banyak ulama India yang langsung mengatakan haram segala gambar bernyawa, karena ada supaya tidak terbawa kesan kepada agama yang dipeluknya pada zaman sebelumnya, agama Hindu-Buddha. Jadi pendapat kebanyakan ulama, gambar yang ketiga, gambar bernyawa yang tidak berbentuk, kebanyakan mengatakan haram. Sebagian kecil mengatakan tidak haram asalkan terhormat. Mohon maaf, yang tidak terhormat, gambar perempuan tidak pakai baju dan sebagainya, haram jadinya karena tidak terhormat. Harus ada paham. Sudah ada bertiga. Yang keempat adalah fotografi. Ini kan gambar juga, supaya saya sempurnakan jawabnya. Fotografi adalah kebanyakan ulama mengatakan, karena fotografi tidak membuat sesuatu hayalan, karena fotografi ada aslinya, maka para ulama kebanyakan mengatakan fotografi bukan sesuatu yang haram asalkan terhormat. Fotografi bukan sesuatu yang haram asalkan terhormat. Mohon maaf,
Kalau sudah foto porno dan sebagainya haram. Banyak faktor secara psikologi ngerusak, membangkitkan syahwat macam-macam dan sebagainya. Ada orang dengan sombong, saya lihat gambar porno nggak syahwat lagi. Itu yang sakit kamu sudah, konslet dirimu karena terlalu sering nonton. Jelas? Fotografi. Tapi pun demikian, yang keempat ini, jika anda mendengar orang yang mengharamkannya, anda pun tidak boleh marah karena mereka hujjah. Ada sebagian yang mengharamkannya, termasuk banyak ulama dari India dan sebagainya mengharamkan fotografi. Selesai. Yang kelima adalah binatang, gambar bernyawa yang berbentuk mainan anak kecil, boneka. Ini adalah hadis Sayyidah Aisyah. Karena anak kecil, khususnya anak perempuan, bermain untuk merawat bayi dan sebagainya. Makanya yang boleh main boneka hanya anak kecil. Ya, kalau sudah gede simpan bonekanya. Nanti buat anaknya. Nah, ini harus waspada masalah begini. Kalau anak kecil boleh yang berbentuk untuk anak kecil. Pada dasarnya anak kecil pun di sini sebagian ulama mengatakan hanya anak kecil perempuan. Yang laki bagaimana? Kita beri pendapat yang mengatakan anak kecil laki pun juga boleh. Biarpun ini adalah kebanyakan mengatakan perempuan. Sebab perempuan untuk melatih gendong bayi segala macam itu. Tapi sebagian ulama mengatakan pokoknya anak kecil laki perempuan juga boleh. Tapi anak kecil. Makanya kalau anak anda sudah gede minta hadiah boneka nggak boleh. Umur berapa? 18. Oh, kasih suami saja dia, beres. Nggak usah boneka. Dinikahkan saja pakai boneka-bonekaan. Kalau boneka haram, suami halal. Anda punya cucu setelah itu kan lebih ajib. Jangan itu saja ya. Jelas gambar Anda pelukis yang mana kira-kira? Sudah, nanti gambar cukup insyaallah. Wallahu a'lam bissawab. Waduh, ini kalau bisnis jangan di masjid. Ada Al-Bahjah bisnis, tidak berani ngomongkan di masjid. Ini program Al-Bahjah punya banyak bisnis, dan lihat di kantor Al-Bahjah. Kalau program dakwah boleh. Jadi mengumumkan bisnis di masjid, didoakan oleh Rasulullah semoga tidak beruntung bisnisnya. Selesai, nggak disampaikan. Kalau program bisnis tidak disampaikan di masjid, biarpun urusannya bisnis Al-Bahjah, sebab Nabi yang mendoakannya. Semoga bisnis Al-Bahjah lancar, kita aja doanya. Apa sih bisnisnya? Anda lihat di kantornya kalau Anda pengen tahu. Oh, ajib. Pokoknya kalau rugi tidak lihat. Gitu deh. Lihat sendiri nanti. Bismillah. Kemudian infak tanah Al-Bahjah Indramayu, Masya Allah, semakin hari semakin banyak yang bergabung. Akan tapi pun demikian masih kurang. Semoga Allah mengirim ahli surga yang bisa menyempurnakan pembayaran pembebasan tanah Al-Bahjah Indramayu di Bank BRI Syariah, kode bank 422, nomor rekening 10. Tulis, tidak apa-apa ibu, tulis tok, nanti dikasih rezeki. Yang tidak nulis nggak dikasih rezeki, nanti khawatir dong. Niat aja susah ya. Kalau tidak dihafal dulu, niat tok, wah gara-gara hafal Allah kasih duit. Nah, ini kamu sudah ngafal ya, tak kasih duit banyak nanti. 10, tulis 333 666. Enak dihafal nih, saya aja sudah hafal. Semoga bisa ngirim duit juga nanti. 10 333 666 ya, 3-nya 3 kali, 6-nya 3 kali, 10 tok. Maksudnya Anda ngirim 10 juta, baru 333 666. Bank Syariah BRI Syariah atas nama Yayasan Al-Bahjah. Harus resmi Yayasan Al-Bahjah. Dan Al-Bahjah tidak keliling ke rumah-rumah Anda karena dakwah itu mahal, Anda yang datang. Proposal tidak akan dikirim ke rumah Anda. Karena dakwah mahal, surga mahal, Anda yang datang nanti. Anda ke kantor nanti. Anda kirim sendiri. Insya Allah Anda dimuliakan oleh Allah. Semoga semuanya punya rezeki yang luas. Aminnya kalau urusan sedekah, kalau naik haji, amin barengan haji. Semoga bisa naik haji semuanya. Lebih ramai ini. Semoga dapat rezeki banyak, bisa bantu pondok. Alhamdulillah, lebih gede. Alhamdulillah. Lokasi tanah wakaf pesantren Al-Bahjah Indramayu,
Jalan Pembangunan Kelurahan Margadadi, Indramayu, insyaallah. Dan juga kajian rutin Riyadhus Shalihin besok pagi. Yang ingin menghadiri majelis hadis besok pagi di Al-Bahjah Pusat di Sendang, Sumber, Cirebon. Majelis muslimah tadi sudah, kemudian besok ada lagi majelis muslimah di Al-Bahjah Pusat juga besok jam 1 siang. Jangan lupa puasa Arafah, dan kami ajak buka bersama di pesantren Cirebon Pusat. Buka bersama, nanti kita ada tausiah sebelum buka, ada buka takjil, kemudian sholat berjamaah, makan malam, kemudian sholat isya berjamaah, dan konvoi malamnya, takbir keliling dari masjid ke masjid. Dan bagi yang mengadakan di Indramayu, nggak usah kemana ke sana. Kita pengen syiar itu kami sampaikan pada semuanya. Tolong syiar takbir itu dikembalikan ke zaman dahulu. Kita pernah masih ingat waktu kita anak-anak, marak sekali zikir takbir keliling. Syiar takbir itu dibawa di jalan-jalan mursal, di pinggir jalan dan sebagainya. Biarpun dulu kadang-kadang bandel, kalau ada daun pisang langsung dibakar terus kemana-mana. Ini kan anak kecil dulunya, tapi perlu syiar. Yang punya musola di kampung, gerakkan di kampung, nggak usah ikut Al-Bahjah Pusat sana. Yang tokoh-tokoh masyarakat, gerakkan, dimulai dari 10 orang keliling. Lebih indah lagi kalau ada jadikan ajang silaturahim dari masjid ke masjid. Setiap masjid Anda sholat 4 rakaat, 2-2. Coba bayangin, masjid 4 rakaat, 2-2. Sholat sunnah apa saja, 2-2. Kalau Anda dapat 10 masjid, berapa rakaat? 40 rakaat, lebih dari tarawih. Hebat. Itu menyiasati setan biar nggak ganggu kita, biar nggak males. Tapi kalau Anda di rumah duduk sholat 40 rakaat, punggungnya sudah sakit dulu sebelum sholat. Nah ini, jadi kita biasakan di Cirebon untuk ziarah dari masjid ke masjid, dan mohon kepada para tokoh, para ustadz bisa membuat program ini dari masjid ke masjid. Mulai habis isya, ziarah ke masjid sambil takbir di perjalanan. Khusus kaum pria, wanitanya harus terhormat. Kalau tidak ada yang mendampinginya, nggak usah ikut-ikutan, karena lebih baik Anda di rumah terhormat. Kalau Anda dengan suami, dengan kakak yang terhormat, perjalanan bagus. Kemudian setelah masjid, bagi panitia hendaknya menyiapkan tempat untuk wanita. Hebat, karena menghidupkan malam itu dengan beribadah juga termasuk kesunahan yang luar biasa. Ini saja. Kemudian ada posko Syiar Dzulhijjah. Yang ingin menyalurkan hewan bisa Anda salurkan di semua Al-Bahjah, khususnya Al-Bahjah Pusat, atau di masjid-masjid yang Anda selama ini ada urusannya dengan masjid tersebut. Cuman Al-Bahjah juga nerima korban. Kemudian partisipasi infak buka bersama juga ada. Pendaftaran peserta konvoi yang ingin mendaftar juga ada. Kemudian juga ada rekening baru lagi, ini rekening paling nggak enak, rekening pusat juga ada. Kalau Anda ingin berderma di pusat, nggak usah lah, nggak usah dikasih tahu pusatnya ya. Untuk di luar cuma yang dengar radio saja ini. Kalau yang di sini selesaikan urusan Indramayu. Indramayu, menyelesaikan Indramayu. Ini kami suarakan kepada yang mendengar suara ini dimanapun Anda berada. Untuk di pusat nomor rekeningnya adalah 7200 4292. 7200 agak susah dihafal. 7200 4292 atas nama Yayasan Al-Bahjah Bank Syariah Mandiri. Bismillah. Ayo kita tutup dengan dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ali sayyidina Muhammad. Allahumma arhamna wa la tu'adzibna wansurna wa la takhdhulna wa afina wa la tumritna wa akrimna wa la tuhinna wa athirna wa la tuthir alaina innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma ya Allah, ya Allah, ya Allah, muliakan kami Allah. Muliakan kami dengan ibadah haji ya Allah. Sampaikan kami ke Haramain ya Allah. Muliakan kami dengan salat hari raya Idul Adha ya Allah. Muliakan kami dengan puasa Arafah. Mudahkan kami untuk melakukan itu semua ya Allah. Ya Allah, muliakan kami di 10 Dzulhijjah. Muliakan kami di dunia dan muliakan kami kelak di surga ya Allah. Ya Allah, kami mohon jadikan perkumpulan ini perkumpulan yang Kau ridhai ya Allah. Jadikan kami hamba-hambamu yang saling mencintai karenamu ya Allah. Bertemu di dunia dalam cinta, keindahan dalam cinta. Jauhkan kami dari prasangka buruk. Jauhkan kami ya Allah dari benci, dendam dan dengki. Ganti dengan cinta ya Allah. Dan kami mohon ya Allah, wujudkan keindahan dalam rumah tangga kami. Jadikan rumah tangga kami adalah rumah tangga suami istri yang saling mencintai karenamu ya Allah.
dengan anak yang soleh-solehah yang dibanggakan oleh kekasihmu Nabi Muhammad. Ya Allah, berikan kepada kami kecukupan urusan dunia kami untuk bekal di akhirat ya Allah. Dan kami mohon ya Allah, apapun yang kau berikan kepada kami dari kemudahan-kemudahan dunia, kami jadikan itu sebab kami mulia di akhirat ya Allah. Ampuni orang tua kami dan guru-guru kami, berikan kasih sayangmu kepada mereka ya Allah. Anak-anak kami pandang mereka dengan kasih sayangmu, jadikan mereka anak-anak ahli surga ya Allah. Jadikan mereka anak-anak ahli surga ya Allah. Jadikan mereka anak-anak ahli surga ya Allah. Kami mohon ya Allah, ya Allah, ya Allah, semua yang telah berjuang bersama kami, berikan kepada mereka ketulusan dan keikhlasan, dan kembalikan kepada mereka dengan segala kebaikan di dunia dan di akhirat. Dan kami mohon ya Allah, kirimkan kepada kami di sini Allah, di Indramayu sini ya Allah, dan di kota-kota yang lainnya, kirimkan kepada kami pejuang-pejuangmu yang tulus dan ikhlas ahli surgamu, yang bisa bergabung dalam perjuangan pembuatan pondok pesantren dan membesarkan syiar dakwah di tempat ini ya Allah. Ya Allah, kirimkan kepada kami ahli surga yang bisa berjuang ya Allah, dan jadikan kami bersama mereka ya Allah. Jangan kau tinggalkan kami ya Allah. Yang sempit rezeki, lapangkan rezeki kami. Yang sakit, sembuhkan. Yang lemah, berikan kekuatan agar kami bisa berjuang di jalan kekasihmu Nabi Muhammad. Dan kami mohon ya Allah, seperti engkau pertemukan kami saat ini, pertemukan kami kelak di surga bersama kekasihmu Nabi Muhammad. Dan kami mohon ya Allah, ya Allah, ya Allah, yang sempit rezeki, lapangkan dengan rezeki yang halal penuh berkah, yang sakit sembuhkan, yang punya hutang mudahkan kami dalam bayar hutang kami ya Allah. Dan kami mohon panjangkan umur kami dalam ketaatan serta sehat walafiat. Dan kami mohon ya Allah, ya Allah, ya Allah, berikan kepada kami pemimpin-pemimpin yang tulus dan ikhlas, yang kenal kepadamu dan kepada kekasihmu Nabi Muhammad. Jauhkan kami dari pemimpin-pemimpin yang munafik ya Allah. Jauhkan kami dari pemimpin-pemimpin yang zalim. Kami mohon ya Allah, engkau yang maha kuasa ya Allah, kirimkan kepada kami pemimpin yang kau ridhai ya Allah. Kami dalam kebimbangan dan kebingungan ya Allah, kami tidak bisa memilih, akan tapi kami mohon pilihkan untuk kami ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Dan kami mohon ya Allah, panjangkan umur kami dalam ketaatan serta sehat walafiat, dan berikan kepada kami semua husnul khatimah, mati dalam keadaan iman. Dan kami mohon ya Allah, jadikan ucapan kami di akhir hayat kami kelak, saat engkau hendak mencabut nyawa kami ingin saat itu ya Allah, hati dan lidah kami mampu mengucapkan kalimat agung dan mulia, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Alhamdulillah rabbil alamin. Maliki yaumiddin. Ya nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Terima kasih, mohon maaf, mudah selalu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.